Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah yang menghimpun kita dalam satu majelis. Betapapun jarak kita jauh, tapi Allah dekatkan dengan media ini. Mudah-mudahan ini sebagai sarana silaturahim yang membuat Allah ridha kepada kita semua. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan jaminan surga untuknya, keridhaan Allah disiapkan untuknya, belum membuat dia ridha sampai akhirnya umat ini mendapatkan jaminan keselamatan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Tetapi Nabi justru berseru, walan arda wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak akan ridho kalau masih ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan berbincang tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ada yang mengatakan ghibah itu ngomongin orang. Belum tentu ngomongin orang disebut ghibah. Kalau berbincang tentang kebaikannya, sebagian mengatakan itu ghibah yang baik. Tidak ada ghibah yang baik. Lalu apa itu ghibah? Membicarakan kejelekan orang belum tentu. Membicarakan kejelekan orang kalau dia itu ridho bukan bagian dari ghibah. Si Yati pesek misalnya. Yati pesek sebagai gelar yang dia senang dengan itu. Dan dia ridho. Bahkan dengan itu dia tenar, terkenal. Maka itu bukan bagian dari ghibah. Lalu apa itu ghibah? Idza dzakarta haka wa huwa yakrah. Kau sebut tentang saudaramu, dia enggak suka. Itu yang disebut ghibah. Sesungguhnya ghibah ini begitu berbahaya. Sehingga Allah memberikan warning kepada orang-orang yang beriman. Khusus dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dari ayat ini dapat kita petik, pertama, janganlah sebagai orang yang beriman itu banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Artinya tidak semua prasangka dosa. Ada yang tidak dosa. Kalau ada malam-malam jam 12 malam atau jam 2 malam, ada yang membawa linggis, dia ngorek-ngorek pintu kita, menjebol pintu kita, kita sangka dia maling, pantas. Memang ada tanda-tanda. Nah, di situ bukan bagian dari prasangka yang buruk. Artinya inna ba'dadh-dhann ismun. Sebagian prasangka itu dosa, tidak semua. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Yang tidak salah jangan dicari kesalahannya. Rakyat jangan mencari-cari kesalahan para pemimpin. Pun para pemimpin jangan mencari-cari kesalahan rakyat. Sungguh sangat besar dan kebinasaan kalau ada pemimpin yang mencari kesalahan-kesalahan rakyat. Kemudian kita juga dilarang wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian yaghtab, ghibah, menggunjing
sebagian kalian kepada sebagian yang lain jangan saling menggunjing. Kenapa? Allah memberikan larangan ini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang antara kalian suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka. Itu adalah sebagai sebuah ibrah, gambaran orang-orang yang menggunjing seperti makan bangkai saudaranya. Tentu kalian tidak suka. Tentang ghibah ini, dalam sebuah riwayat ada salah seorang istri Rasulullah. Saya tidak menyebutnya. Tetapi untuk menjadi pelajaran dan di ujungnya ini memang sungguhnya beliau bertaubat. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menyebutkan ketika salah seorang istri Rasulullah yang pendek gitu dikatakan, "Alaysa hiya kada wa kada?" Bukankah dia itu pendek begini dan begini? Ya Aisyah, Rasulullah menegur, kalau engkau meludah dari ucapanmu ini ke lautan, niscaya akan tercemar itu lautan. Semenjak itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak mau membicarakan keburukan orang. Aku tidak mau membicarakan kejelekan orang. Termasuk walaupun itu dari istri Nabi yang lain. Mengatakan si fulan itu pendek, si fulan itu hitam, jelek dan lain sebagainya, itu termasuk ghibah. Dan itu dilarang dalam agama. Bahkan dia bisa menjadi penggugur dari pahala puasa kita. Ketika seorang berpuasa, selain dilarang mencegah diri dari makan dan minum, dari yang membatalkan, dari senggama, tapi juga dilarang juga dia dari menggunjing, berdusta, yaminul ghumus, sumpah palsu, an-nadru bisyawat, melihat dengan syahwat, ghibah bagian yang akan mengurangi pahala puasa kita. Shaimun shaimat, sahabatnya dimuliakan Allah. Maka hati-hati, jauhi ghibah. Memang ini agak susah kadang-kadang. Bagaimana kita tidak berghibah ketika melihat itu kemungkaran yang ada di depan mata. Tetapi kalau kita biarkan, dia akan semakin besar. Dia akan semakin merajalela. Nah, dalam hal ini ketika seseorang itu hendak merubah kemungkaran, kemudian dia menyebutkan keburukan itu, niatnya merubah kemungkaran, bukan bagian dari ghibah. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangannya. Tangannya dia nggak bisa, nggak mampu. Fabilisani, dengan lisan. Dengan niat merubah kemungkaran, dia bukan bagian dari ghibah. Karena nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak mampu juga, wabiqolbi, dengan hatinya. Sama ketika ada di lingkungan kita yang kena narkoba, kita beritakan untuk mencegah supaya yang lain tidak terkena narkoba, bukan bagian dari ghibah. Di sini harus pilah-pilah. Sama ketika orang-orang anggota dari KPK yang hendak menyelidiki, yang sudah ada indikasi pejabat-pejabat tertentu, kemudian dia hendak menyelidiki, kemudian sudah terbukti, kemudian diumumkan, disidangkan, itu bukan bagian dari ghibah. Ghibah ini adalah menyebut kekurangan saudara kita, keburukan saudara kita, dan kemudian tidak ada tugas di sana. Kemudian dia menyebut sekedar menyebut keburukannya supaya keburukan itu menyebar kemana-mana. Maka itulah ghibah. Padahal Rasulullah SAW perintahkan kita untuk menutup aib saudara-saudara kita, menutup keburukan saudara-saudara kita. Jangan sampai justru kita tebar keburukan-keburukan itu. Siapa yang menutup aib saudaranya, menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Sesungguhnya bila kamu menelusuri aib orang lain, berarti kamu rusak mereka. Atau kamu hampir merusak mereka. Innaka ini taba'ta awratin nas afsadathum. Demikian sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita justru menutup aib saudara kita, bukan menyebarkan aib saudara kita. Semoga Allah tutupi aib kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.